Saat ini, kita punya pengetahuan dan juga teknologi untuk memproduksi emas di bumi. Tapi, sebelum kita memahami ilmu modern, mari kita lihat dulu nih, asal-usul logam berharga ini. Ternyata emas bukanlah unsur asli bumi, guys. Sebaliknya, emas memiliki asal-usul ekstraterestrial, dan kisah ini tuh dimulai dengan bintang-bintang. Bintang-bintang adalah objek bercahaya yang tersebar di atas kanvas kosmis yang luas. Pada dasarnya terdiri dari hidrogen, dan ini unsur paling sederhana dan juga ringan di alam semesta. Gaya gravitasi yang luar biasa di dalam inti bintang ini menciptakan suatu hal yang luar biasa di dalam kosmos. Jadi fusi nuklir. Proses ini melibatkan penggabungan atom hidrogen menjadi helium dan melepaskan energi besar dalam bentuk cahaya dan juga panas. Nah, itu tuh yang membuat bintang ini bersinar selama jutaan tahun, guys. Proses fusi yang gak henti-hentinya secara perlahan mengubah hidrogen menjadi unsur yang lebih berat seperti karbon dan juga oksigen. Unsur-unsur ini pada gilirannya terus menghidupi kilau api bintang. Tapi ada batas dalam alkimia kosmis ini, guys. Setelah semua bintang itu mencapai titik di mana ia nggak bisa lagi menjalani reaksi fusi dan juga unsur yang lebih berat dari besi dan nikel, sebuah drama kosmis terjadi gitu. Jadi lapisan luar bintang ini tuh runtuh karena gravitasi mereka sendiri. Pantulan dari serangan gravitasi ini tuh memicu ledakan yang sangat kuat pastinya dan juga dikenal sebagai supernova. Jadi kejadian spektakuler ini bisa menghasilkan energi yang gak terbayangkan dan jauh melampaui pemahaman manusia. Jadi dalam kondisi ekstrim ini, dari bintang yang runtuh, partikel subatom seperti proton dan juga elektron dipaksa untuk berinteraksi membentuk neutron. Neutron ini gak punya muatan listrik yang bisa menolak sehingga mereka itu dengan mudah diserap oleh unsur-unsur dalam kelompok besi. Jadi melalui proses ini, dari penangkapan neutron dan juga diulang-ulang terus, unsur-unsur yang lebih berat dari besi itu bisa mulai muncul gitu ya. Mulai dari perak sampai emas dan bahkan lebih jauh hingga unsur seperti timbal dan juga uranium. Menakjubkannya lagi, penciptaan unsur-unsur berat ini itu dalam supernova terjadi dalam hitungan detik aja ternyata, guys. Jadi suatu kontras tajam dengan jutaan tahun yang diperlukan untuk mengubah hidrogen menjadi helium. Tapi apa sih yang terjadi pada emas yang baru terbentuk setelah ledakan supernova? Gelombang kejut supernova yang berkembang mendorong unsur-unsur yang terbentuk di dalamnya ke medium antar bintang yang luas. Jadi serpihan kosmis ini menjadi bahan mentah untuk pembentukan bintang, planet, dan pada akhirnya kita. Jadi emas bumi kemungkinan besar datang dengan cara ini, guys. Diantarkan selama miliaran tahun sebelum akhirnya tertanam dalam kerak batuan planet ini melalui proses geotermal. Walaupun kita nggak bisa mereplikasi kemegahan ledakan supernova di bumi, kita udah mengembangkan kemampuan untuk membuat emas melalui metode yang berbeda, yaitu akselerator partikel. Jadi mesin luar biasa ini memungkinkan kita untuk meniru reaksi nuklir yang kompleks dan juga terjadi di bintang. Tapi ada masalahnya nih, akselerator partikel ini hanya dapat membangun emas satu atom demi satu. Bahkan dibutuhkan waktu yang lebih lama dari usia alam semesta untuk menghasilkan hanya 1 gram emas menggunakan metode ini. Dan biayanya pasti bakal jauh melampaui nilai emas saat ini, guys. Jadi meskipun kita memiliki pengetahuan dan juga teknologi untuk membuat emas, itu adalah usaha yang tetap jauh dari praktis, guys ya. Sekarang mungkin kamu bertanya-tanya nih, gimana jika kita habiskan semua emas yang terkubur di dalam planet kita? Apakah ada sumber daya lain yang bisa kita manfaatkan? Nah, menariknya jawabannya mungkin terletak dalam kedalaman samudera kita yang luas. Diperkirakan bahwa samudera bumi mengandung sekitar 20 juta ton emas yang terlarut, walaupun dalam konsentrasi yang sangat rendah ya. Nah, saat ini biaya mengekstrak emas dari air laut tuh terbilang cukup tinggi gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu dan juga dengan kemajuan teknologi, gak mustahil bahwa suatu hari nanti kita mungkin bisa akan beralih ke samudera sebagai sumber potensial logam berharga ini. Kalau misalnya kita melihat lebih jauh lagi dari planet kita nih, guys ya, kemungkinan penambangan emas dari benda langit juga jadi topik yang menarik. Hanya di tata surya aja nih terdapat prospek yang menarik. Misalnya beberapa asteroid yang diyakini kaya akan logam berharga termasuk emas. Tapi ada lagi twist kosmik dalam kisah emas ini. Radiasi intens, gelombang kejut, dan serpihan dari peristiwa seperti itu bisa memiliki efek menghancurkan pada planet kita. Nah, jadi walaupun gagasan untuk mendapatkan harta karun emas kosmik ini sangat menggoda, guys ya, itu tuh bukan sesuatu yang harusnya kita harapin lah
salah ya, karena lebih banyak buruknya daripada baiknya. Dari jantung sebuah bintang hingga di telapak tangan kamu, emas adalah hadiah kosmik yang terus memikat imajinasi kita dan juga membentuk dunia kita. Dan kita terus menambang bumi untuk emasnya dan juga menjelajahi teknologi baru serta penjelajahan luar angkasa. Jadi ini menggarisbawahi pencarian kita yang gak pernah puas akan logam berharga ini guys, dan yang pastinya punya nilai praktis dan juga simbolis sepanjang sejarah manusia. Di masa depan kita mungkin bisa menambang emas di luar angkasa. Kamu mau tahu detailnya gimana? Kamu bisa nonton video yang ini untuk tahu lebih lanjut.